Anda mendengarkan podcast Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan ngobrol topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor, para hamba Tuhan, maupun juga aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda langsung dapat mengetahuinya. Nah, kita sudah lama, saudara, tidak berjumpa dengan satu tokoh yang biasa kita sebut di dalam segmen Sejenak Bersama. Dan kali ini kita ditemani oleh Bapak Pendeta Dr. Petrus Pamuji di dalam segmen Sejenak Bersama seorang tokoh. Nah, kita akan bicara dan kita akan kenalan terlebih dahulu dengan Pak Petrus. Pak Petrus, apa kabar, Pak? Baik-baik. Puji Tuhan, Pak Petrus. Ini asalnya dari mana nih, Pak Petrus? Pak Petrus pasti asalnya dari Indonesia, tapi ternyata ada di mana sekarang? Saya saat ini saya sedang berbicara dari Amerika Serikat Ya, saat ini. ya. Tapi saya selalu pulang balik Amerika Indonesia. Oh Saya masih ya, melayani banyak di Indonesia juga. baik, Ya. baik, baik, baik. Di Indonesia, Bapak basisnya di kota apa? Oh, kalau saya sih di Malang karena memang saya asli orang Malang. Lalu pelayanannya sebelum saya emeritus, saya melayani di eh, Lawang itu di STT Sekolah Tinggi Teologi Aletheia atau dulu disebut Institut Teologi Aletheia Baik, baik, di Kota baik. Lawang sebelah sebelah utara Sebelah Kota utara dari Lawang. Kota Malang ya. Nah, Pak Petrus, boleh tahu sekarang umurnya berapa, Pak? Wah, kalau umur sudah banyak, kurang 1 tahun lagi sudah Wah, 80. Sekarang 79. 79 Ya, ya, puji Tuhan. ya. Dan luar biasa, saya yakin pelayanan Bapak memberikan inspirasi kepada banyak hamba-hamba Tuhan karena sampai usia 79 tahun pun masih terus melayani Tuhan, masih terus traveling. Puji Tuhan Pak untuk semuanya itu. Saya harap ya saya punya sedikit kontribusi saja untuk menolong hamba Tuhan bisa melayani dengan setia, hamba-hamba Tuhan di mana saja, Ya, melayani dengan setia sampai ya sekuatnya. ya, betul, Menurut saya itu harapan saya betul, puji lakukan Tuhan. sendiri. Sementara masih kuat, saya terus jalan. Mhm, Saya harap itu menjadi inspirasi dan dorongan untuk semua hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia, khususnya mhm. yang mengerti bahasa Indonesia ini, Iya, untuk mau iya, melayani terus sampai akhir hayat. Karena iya, banyak, betul. saya lihat banyak hamba Tuhan yang belum-belum sudah berhenti, putus asa, kecewa, mundur, dan Hmm, lain-lainnya. Itu sangat saya hmm. sayangkan. Iya, iya, iya. Dan memang kita beberapa kali di dalam pembicaraan di Ngopas pun juga berbicara banyak mengenai hamba Tuhan yang singkat sekali pengabdiannya di satu gereja, hanya 3 tahun, 4 tahun, dan kemudian pindah lagi ke gereja lain begitu ya. Jadi itu juga menjadi satu Loncat-loncat permasalahan. terus. Loncat-loncat Ya, terus ya Pak, seperti kutu loncat ya Pak. ya, itu loncat karena kena gigit sedikit saja loncat ya. Pak Petrus, pada saat ini di dalam rekaman ini kita mau berbicara mengenai 3 falsafah pelayanan Bapak. Jadi philosophy of ministry. Dan tentunya Pak Petrus 79 tahun itu bukan usia yang sebentar, tetapi yang lama yang Tuhan percayakan kepada Bapak. Dan kita kepingin tahu, kalau misalnya ada 3 filosofi ministry yang Bapak pegang, apa itu? Saya yakin banyak Pak, lebih dari Ya, 3. Tetapi kalau 3 saja, ya, menurut Pak Petrus apa yang bisa memberikan inspirasi dan dorongan kepada para hamba-hamba Tuhan yang mendengarkan ini? Silakan Pak. tiga yang tiga prinsip ya Hmm. filosofi Hmm. boleh dipakai kata prinsip
Iya, Tiga iya, prinsip pelayanan dari iya. saya itu saya anggap sebagai payung besar di dalam kita melayani Tuhan. Payung besar yang Iya. menaungi kita di dalam melayani Tuhan. Mm-mm. Nah, itu boleh saya sebut aja singkat dulu ya. Boleh, Pak, silakan. Eh, Tiga prinsipnya nanti kita kita Mm. elaborate nanti. Iya, 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 Saya pakai tiga kata. Yang pertama adalah grace, anugerah atau iya, kasih karunia. iya. Eh, yang kedua bukan hanya grace, tapi juga humility, Mm. humility atau kerendahan hati. Iya. Yang ketiga, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiganya yang esa. Itu Mm. yang menjadi puncak dari konsep yang saya mau coba Iya, uraikan sedapat mungkin ini nanti. iya. Jadi ada tiga itu yang menjadi pokok Mm. kita sore hari ini. Mm. Itu Mm. bisa di-elaborate lebih panjang lebar sebetulnya. Ya, Betul, Pak. ya. Silakan, Pak Petrus. Ya, eh, mulai dulu dari grace ya. Iya, Halo, ya, iya, silakan. Ah. anugerah, kasih Mm. karunia. Mm. Nah, coba ayat-ayat Alkitab kita itu Mm. banyak sekali yang memuat soal ini. Mm. Yang paling terkenal itu selalu kita pakai untuk menginjil, untuk apa, memberitahukan orang tentang Allah. Kita selalu pakai ayat ini, Yohanes 3 ayat 16. Iya. Karena begitu besar kasih Allah, sehingga dikaruniakannya, grace di situ, Mm-mm. kasih Allah dikaruniakannya anaknya yang tunggal, mulai diintroduce kata anaknya yang tunggal, Iya, yaitu Yesus Kristus, iya. supaya barang siapa yang percaya atau setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mm. Nah, ini sudah Mm. dari itu sudah diintroduce dulu ini Allah punya anugerah, punya kasih Mm. karunia. Mm. Dan kasih karunia diwujudkan melalui pemberian anaknya Yesus Kristus. Mm. Dan setiap orang yang percaya ini secara terselindung tidak disebut Roh Kudus, tapi siapa yang percaya? Percaya itu karena ada Roh Kudus yang membuat seseorang bisa percaya. Mm. Nah, ini tadi Mm. jadi arahnya seperti itu. Iya, Bukan iya. saja di Yohanes 3 ayat 16, lalu kita lihat misalkan ada lagi di tempat yang lain, di Roma pasal 3 disebut bahwa setiap orang telah berbuat dosa, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Mm. Dia Mm. menjadi buruk, tidak mulia. Lalu disambung, dan oleh kasih karunia, oleh anugerah, by grace, dia dibenarkan dengan cuma-cuma. Nah, Mm. itu Mm. anugerah itu cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi itu mulai lagi nanti diintroduksi lagi oleh Roma pasal 6 Iya. yang mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Mm. Kalau berbuat dosa itu diupahi, tapi selamat bukan upah. Selamat karena kasih karunia ia Mm. beroleh keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mm. Mm. Jadi itu selalu dikontraskan antara yang manusia sendiri peroleh karena perbuatannya dan Iya. anugerah yang dikasih oleh Tuhan bukan karena perbuatan kita tapi karena pemberian Mm. Tuhan yang cuma-cuma, Mm. yaitu Mm. Mm. anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Mm. Mm. Itu konsisten itu di Iya. dalam, bahkan itu apa namanya, Mm. eh, orang melayani itu juga Mm. karena anugerah.
Iya, iya, Jadi pelayanan bukan karena kita pinter, kita baik, kita mau, hmm, karena anugerah. hmm, Nah, itu luar biasa. iya, Dikatakan oleh Alkitab bahwa demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia. hmm, Jadi menurut anugerah, kita diberi banyak hmm, macam kemampuan, bakat, hmm, bahkan karunia-karunia untuk melayani. hmm, Jadi anugerah lagi. iya, Itu melayani karena anugerah. iya. Dan itu Tidak kata bisa yang sama kita ya melayani. tadi ya, Ya, kata anugerah itu kata yang sama iya, kata anugerah itu ya. Kita iya. Kasih diselamatkan karena karunia anugerah, anugerah. Ya, betul, betul. sama. Dan kita melayani Selamat karena anugerah anugerah, ya, pelayanan juga karena anugerah. betul. Kasih itu terus Hmm, konsisten diulang-ulang di dalam Alkitab. hmm, hmm, Ya, hmm, ya, itulah. Jadi saya yakin benar kita ini orang apa mau melayani. ya, ya, Apa yang bisa kita berikan untuk melayani? Wong kita orang busuk, orang berdosa, hmm, asal-usulnya. hmm, Jadi diselamatkan dulu. hmm, hmm, Anugerah. hmm, Setelah selamat anugerah, hmm, Tuhan bilang hmm, apa? Kau tidak boleh menyia-nyiakan hidupmu. hmm, yep, Setelah kamu selamat, anugerah itu diberikan melalui iman. yep, Itu yep, Efesus mengatakan. betul, Karena betul, anugerah kamu diselamatkan oleh ya, iman. hmm, Dan iman itu hmm, disambung ayat 10-nya. Efesus 2 ayat hmm, 8, 9, hmm, 10. Itu dikatakan bahwa kamu tidak boleh tidak melayani. Kamu harus hmm, melakukan pekerjaan baik. iya, betul, Kata-kata Alkitabnya, kamu sudah melakukan pekerjaan baik. Jadi secara konsisten anugerah itu dihubung-hubungkan terus hmm, antara hmm, keselamatan dan ya, apa namanya pelayanan ya, pelayanan perbuatan ya. baik kita. Ya, Ya, wow, itu saya rasa sesuatu yang luar biasa sekali ya yang Alkitab katakan karena boleh kita lihat bahwa itu semua adalah sebuah kepercayaan sebetulnya karena tidak semua ya, orang ya Pak diselamatkan, betul nggak? oh betul. Diselamatkan kan kita bisa percaya itu juga karena anugerah. Kalau nggak ada anugerah Tuhan, kita Betul, nggak mungkin bisa percaya. betul, betul, Ya, betul, betul sekali. Wow, terima kasih nih Pak. Wah, ini yang pertama saja sudah membuka pikiran kita untuk kita boleh bersyukuri hadiah atau anugerah dari Allah dan juga untuk kita boleh bertanggung jawab atas anugerah itu untuk kita melakukan perbuatan baik seperti yang tadi Pak Petrus katakan. Jadi ini saya rasa prinsip utama penting sekali nih untuk kita ya, bersama-sama melayani Tuhan. Nah, kalau misalnya boleh ya, tahu Pak, tadi prinsip kedua tadi Bapak sudah bicara tuh sedikit mengenai kerendahan hati. Saya penasaran Pak, aku pengen ya, tahu Pak, kerendahan hati ya, maksudnya apa nih Pak? ya. Begini, Pak. Heeh, Ada banyak orang berpikir, waduh, saya bisa ini, bisa itu, melayani ini, melayani itu, di gereja, di Iya, masyarakat, di mana-mana. Wah, iya, itu sepertinya dia menganggap dirinya itu segala bisa. hmm, Padahal hmm, melayani itu kalau hmm, tidak dianugerahi juga tidak bisa. iya, iya, Ya, apalagi hmm, melayani di kalangan kehidupan gereja. iya, Di dalam iya, Roma pasal 12 itu dikatakan kamu karena anugerah, karena kasih karunia, kamu diberi kemampuan macam-macam. betul, Ada yang bisa berkhotbah, ada yang bisa bernubuat, ada yang macam-macam. iya. Banyak sekali itu di bawahnya. Hmm, Jadi hmm, saya bilang kalau kita tidak punya humble hmm, humble hati kita, kita hmm, anggap kita segala bisa, hebat kita. iya, Kita tidak laku, pelayanan kita tidak laku. betul, betul, Karena Tuhan betul, tidak berkenan orang yang menganggap itu semua sebagai dia punya kemampuan, dia punya karya, dia punya segala-galanya itu dari hmm, dirinya sendiri. Tidak hmm, bisa. hmm, Kita harus iya, sungguh-sungguh belajar humble, iya, humility. Ya, betul, betul, dan ya, itu bukan sesuatu yang baru juga karena tadi kalau kita mengerti alasan yang pertama bahwa kita di kita itu melayani karena anugerah, mau tidak mau itu membuat ya, kita humble ya, betul ya. Jadi ini bukan ya, sesuatu yang harus baru humble. sebetulnya.
Loh, Ya, ini ya. orang seperti saya nih orang seperti saya ini berbahaya, Pak. Kenapa Pak Saya ini berbahaya? berbahaya bagi diri saya sendiri. Hmm. Saya Hmm. tidak akan menyakiti orang lain, tapi bagi Ya, diri saya sendiri berbahaya sekali. maksudnya bagaimana Pak? Bisa Karena dielaborate? ya ini saya Heeh, jelaskan ya. heeh. Saya saya menjadi hamba Tuhan ini tidak tanggung-tanggung. Tidak Hmm. saya lulus dari Aletea dulu Hmm. dapat diploma Hmm. sudah langsung oke-oke semua. Hmm. Saya Hmm. harus belajar lebih banyak. Hmm. Nah, lalu dengan anugerah Tuhan sekali lagi, Ya. saya Tuhan beri kesempatan tidak hanya berhenti sampai selesai dari Aletea. Saya diberi Hmm. kesempatan pergi ke Amerika Serikat. Di Hmm. Amerika Serikat saya sampai menghabiskan waktu cukup lama, Hmm. satu Hmm. setengah tahun, dua setengah Hmm. tahun, 5 tahun. Hmm. Dari bachelor, Hmm. sarjana muda, Hmm. terus master, terus PhD. Hmm. Wah, itu kan Hmm. bahaya saya bilang. Saya bisa menganggap, waduh, Segala luar bisa ya biasa maksudnya saya. ya. Hebat. Tidak main-main loh, PhD Iya, loh. iya, Eh? iya, iya, Ya iya. itu. Saya bilang Hmm. berbahaya bagi diri saya sendiri. Betul, betul, Itu nanti betul. menjebloskan saya pada mentalitas bukan seorang hamba. Hmm. Hmm. Mentalitas seorang yang Hmm. ya menganggap diri sendiri sudah hebat, cukup, lebih dari cukup, Hmm. 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 ya. Hmm. Iya, Dan iya. belajar sampai PhD itu akhirnya harus menghabisi 5 tahun dan itu perjuangan yang berat sekali, Hmm. Hmm. habis-habisan itu Iya, iya. di Jadi, sekolah iya, yang saya bilang bukan iya, main-main, sekolah yang juga alot sulit betul, di Drew betul. University, Madison, New Jersey. Iya, iya. Jadi ya itu bahayanya saya bilang. Hmm. Saya Hmm. minta Tuhan terus menolong saya. Tuhan Hmm. tolonglah saya. Hmm. Sepanjang saya melayani, Hmm. tutupilah saya Hmm. oleh kasih karunia Tuhan. Jangan aku sampai Iya. berani-berani menonjolkan diriku sebagai sesuatu yang seolah-olah aku hebat. Wow. Iya, Ampunilah iya, aku kalau aku hampir jatuh. Saya tidak bilang ampunilah aku kalau jatuh. Aku bilang iya, kalau aku hampir jatuh, ampuni iya, aku. iya. Betul, Karena pencobaan datang terus. betul. Ya, Betul. Dan ya, itu harus menjadi sesuatu begitu yang kira-kira. intensional dari diri kita ya Pak ya. Tadi Bapak bilang katakan bahwa kita harus Iya, berdoa supaya kita iya, bisa humble begitu. Karena iya, tentunya natur kita itu iya, adalah kita mau betul. menyombongkan diri kita atas apa Nah, yang nah, kita lakukan. nah, Ya. itu natur kita. Hmm, hmm, hmm. Betul, betul. Ya, ya. Kan kalau Jadi kita menonjolkan ya diri itu kan orang puji kita, kita akan senang. senang ya. Iya, Betul, toh. betul, Dipuji orang betul, senang kita kan. betul. Tambah Dan rasanya, tadi wah, ya, ya. memang betul aku hebat. Begitu nanti. Iya, dan tadi Bapak katakan Ya, semakin tinggi edukasi, semakin tinggi jabatan, itu justru semakin berbahaya, begitu ya. Jadi disitulah titik-titik betul. kelemahan Kencang sekali. hamba-hamba Tuhan. Anginnya makin kencang. Angin makin Ya, kencang. anginnya makin bertiup kencang. Betul, Ya, betul, betul, betul. Dan coba itu kalau adalah pohon itu pendek ya. peringatan. Pohon Hmm, pendek. Ditiup angin tidak apa-apa. iya, Paling-paling iya, begini-begini. Tapi iya, kalau pohonnya makin tinggi, iya, ditiup angin dia, aduh iya, bahaya ini bisa putus ini, iya, iya, ya kan? iya, iya. Ya itu seperti Dan itu. Dan itu harus menjadi doa kita secara intensional dan Betul, juga itu harus menjadi doa jemaat agar para hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam gerejanya supaya mereka juga betul, ingat gitu ya betul, akan betul, kerendahan hati itu ya. betul. Ya. Jangan sekali-kali suka memuji-muji Hmm, pendeta hamba Tuhannya. hmm, hmm. Tidak perlu dipuji pendeta itu. Yang penting pendeta itu dukunglah dalam doa, Ya, jangan juga dimaki-maki terus. iya, Ini kan iya, jahat. Kadang-kadang hamba Tuhan itu dimaki-maki terus kan. betul,
betul. Sering di jemaat itu hamba Tuhan dimaki. Jangan. Hmm, Hamba Tuhan perlu dikasihi, perlu didukung, ya, perlu didoakan terus ya, supaya dia bisa melayani dengan baik dan amin. bisa menjadi berkat bagi seluruh jemaat. Amin. Amin. Saya Ya, rasa itu harus menjadi tekad kita dari jemaat maupun juga dari tim hamba Tuhan lainnya untuk terus mendoakan mereka yang ada di atas begitu ya, terutama ya. Terima kasih nih Pak. ya, Saya penasaran Pak yang nomor ya. 3 Pak tadi Pak. Apa Dan ini hubungannya satu lagi, Trinitas? saya Ah, sebutkan lagi ini, saya iya, sebutkan iya. satu lagi Silakan, tambahan. silakan. Kalau kita selesai selesai kebaktian, Iya, selesai khotbah kan biasanya anak apa bersalam-salaman di depan ya, betul, di betul, depan pintu salam-salaman kan. betul. Lalu ada yang bilang begini, wah Pak, khotbah Bapak hebat, Iya, bagus sekali. iya, Saya bisik sama dia, iya. jangan ngomong begitu. Saya lebih suka kalau kamu ngomong, Pak, saya doakan supaya Bapak dilindungi Tuhan terus, bisa berkhotbah terus. Amin. Saya bilang begitu. Yap, Kalau disalami, wah hebat. Wah iya, ya ya, betul 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 iya, hebat. Wah, betul. silakan lah ini. Ya, Celaka ya oke. itu ya. Ya. Oke, Nah oke, sekarang Pak. Yang saya nomor 3, Pak. hubungkan Ah, nomor tiga. hmm. Nomor tiga ini puncaknya saya bilang. Ah, Ya, iya, kalau kita diberi anugerah untuk selamat, iya. itu tiga-tiga ini punya bagian. Hmm, Bapa, hmm. Putra, Roh Kudus. Iya, Semuanya punya bagian. iya. Tidak ada satu yang kurang penting dari yang lain. Hmm, Karena di hmm. dalam dunia teologi Kristen Iya. ada yang berpandangan tidak seimbang dalam hal ini. Hmm, hmm, Saya ingat beberapa tahun yang lalu itu, hmm. saya melihat berita di Amerika Serikat itu ada gereja yang menamakan dirinya Jesus Only Christian Church. Ada itu, Pak, kejadian Iya, itu. iya, iya. Ini gereja Kristen hanya Yesus. Hmm, Ya, iya, saya iya, ingat nyanyian rohani kita itu kan ada yang nyanyian bunyi syairnya ini. Hanya Yesus, hanya Yesus, iya. penolongku dan sebagainya dan sebagainya. Betul, betul, betul. Itu tidak boleh disalahartikan. Iya, Itu iya. tidak punya arti bahwa kita hanya menyembah Yesus, memuji Yesus. Jesus Hmm, only Christian Church, bukan. hmm, Gereja Kristen harus selalu Trinitarian. hmm, hmm. Tidak boleh tidak. Iya, iya. Tuh, kalau ada lagi, kalau Bapak only, itu Heeh. Islam senang. Iya, betul, betul. Karena Islam nggak percaya Trinitas. Iya, Kalau iya, Bapak only mungkin mungkin Islam enggak apa-apa. Kamu ngomong Bapak, pokok asal iya. itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ya sudah nggak apa-apa lah. Betul, betul, Nah, betul. jadi saya bilang harus seimbang Iya. Hmm, karena segala sesuatu di dalam hidup kita, baik keselamatan maupun hmm, pelayanan, tiga pribadi atau tiga oknum kalau sebutan hmm, lamanya hmm, itu selalu punya bagian di dalamnya. hmm, hmm, hmm. Tidak bisa dipisah-pisah satu-satu. Iya, 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 Memang memang pribadinya ada tiga, iya, tapi kita kita hari ini tidak berbicara soal Trinitas ansih ya. Tapi iya, saya mau betul. ngomong itu tidak boleh dipisah-pisahkan. Hmm, Selalu itu melekat menjadi satu. iya, iya. Dan Alkitab, itu berperan, tadi Bapak bilang ya, berperan oh, di dalam kehidupan sangat gereja dan juga di sangat dalam berperan. kehidupan seorang hamba Tuhan tentunya, menurut Iya, Bapak. iya, iya. Iya, iya, Karena kalau kalau apa namanya memisah-misahkan itu bisa berbahaya juga nanti gitu. iya, iya, betul. Arahnya bisa salah kaprah. Iya, Ya. iya, iya. Jadi ini tiga ini tidak boleh dipisah-pisah meskipun oknumnya atau Hmm, pribadinya itu ada tiga yang tidak bisa dipisah-pisahkan tapi yang esa. iya, iya.
Satu Esa, tetapi tiga, begitu ya? ya, Ya, esa itu tidak sama ya. dengan satu begini. Hmm, 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 Saya hmm, selalu menggambarkan kepada hmm, jemaat kalau ditanya itu, hmm, esa itu begini, hmm. Ya, ini ya. tidak bisa dipisah-pisah, selalu satu. Hmm, Karena di dalam hmm, segala urusan kehidupan Kristen kita, ya, urusan gereja kita, itu ya, selalu ketiganya yang esa, ya, tidak bisa dipisah-pisah. ya. Kalau Begitu, contoh Pak. praktis di dalam kehidupan seorang hamba Tuhan, bagaimana Allah pengertian Allah Trinitas itu tuh bisa mengubah pelayanannya seperti apa, Pak? Ya, Kira-kira apa bentuknya? ya Hmm. itu tadi. Kalau saya pribadi misalkan Iya, mau ada KKR, saya diundang KKR, atau saya iya, diundang mengadakan seminar atau iya, ceramah atau apa begitu. iya. Persiapan saya dari jauh-jauh hari saya Hmm, sudah hmm, berdoa, hmm, mohon ya Tuhan, hmm. Bapa kami yang di sorga. Tentu saya panggil begitu. Betul, betul. Bapa kami yang di sorga, yang Hmm, saya panggil Bapa di dalam Yesus Kristus hmm, oleh pertolongan Roh Kudus. Nah itu sekali lagi menyitu. hmm, hmm, hmm. Berdoa saya itu begitu. Sehingga Iya, hati saya menjadi tenang, teduh, iya. mantap dalam pelayanan. Hmm, Karena saya tahu Tuhan hmm, Allah yang Tritunggal yang begini itu ada hmm, bersama saya, dekat dengan saya, hmm, menopang saya, menolong saya nanti. Waktu saya hmm, berceramah tidak grogi, tidak salah omong, hmm, tidak hmm, nyeleweng. hmm, hmm. Saya paling takut kalau saya khotbah itu ngaco, salah omong, jalannya keliru. Saya menyesatkan seluruh jemaat dong. Betul, betul, betul. Dan Jadi itu saya berbahaya takut sekali. Ya, betul. berbahaya sekali. Makanya pengorbannya hati-hatilah. Ya, Saya sambil begini sambil menasihati rekan-rekan di mana-mana itu. betul, betul. Itu Karena memang akan kejat. Ya, bagaimana? posisi ketika kita ada di mimbar itu posisi yang sangat berbahaya sekali. Kunci. Ya, Iya, ya, iya, iya. Wow, tadi Bapak sudah menjelaskan ya bagaimana doktrin tadi itu berhubungan dengan pelayanan begitu loh. Dan ya, saya ya, rasa penting sekali ya karena sekali lagi ya ya, seperti yang tadi yang kita baca juga di dalam Alkitab ketika Paulus menasihatkan kepada Timotius diajarkan perhatikanlah pengajaran dan kehidupanmu begitu loh. Dua hal itu ya, betul, selalu berhubungan. Jadi betul, bagaimana pengajaran itu betul, kita nggak bisa katakan, oh itu sesuatu yang secondary betul, begitu ya, tetapi itu penting betul, sekali betul, menjadi bagian betul, daripada pelayanan kita boleh dikatakan, bukan hanya betul, kepribadian kita yang betul, terpenting di dalam pelayanan ini. betul, Wow, betul. ini kita bicara setengah jam saja Pak, Bapak sudah memberikan kepada kita nih tiga prinsip kehidupan, tiga prinsip pelayanan yang luar biasa hebatnya karena kita tahu bahwa kita membutuhkan semuanya itu. Nah, menurut Bapak kalau misalnya ada closing statement yang Bapak bisa berikan kepada hamba-hamba Tuhan yang mendengarkan ini apa Pak? Dari summary dari tiga hal itu menurut Pak Petrus apa? Dalam satu kalimat mungkin kalau misalnya bisa. Silakan Pak. Saudara para hamba Tuhan yang kekasih, saya ingin mengingatkan kembali apa yang sudah kami bicarakan melalui Zoom ini. Mm-mm. Mari kita dengan setia melayani Tuhan terus, dan marilah kita dengan setia memberitakan Injil yang benar terus dengan pertolongan dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dan marilah kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh, dengan segala kerendahan hati, Mm. dengan rasa takut akan Tuhan, supaya pelayanan kita semua, termasuk saudara-saudara para hamba Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Awas Amin. pencobaannya. Mm. Pencobaannya terlalu besar. Mm. Hamba Tuhan tidak kalah bahayanya karena pencobaan uang juga ada. Mm. Yep, yep, Banyak hamba Tuhan melayani yep, karena uang. yep. Betul. Kemana-mana itu langsung tidak malu-malu. Orang Mm. disuruh
memberikan persembahan sebanyak mungkin untuk siapa? Saya Hmm. tidak menyalahkan kalau dikatakan persembahkanlah sebanyak mungkin, semampu kamu, sebisa kamu, berikan sebanyak-banyaknya. Saya nggak melawan itu, saya nggak salah itu. Tapi Ya. pertanyaan saya itu setelah itu untuk apa? Hmm. Baik. Persembahan yang banyak itu untuk apa? Hmm. 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 Kenapa harus bersengketa soal uang di gereja? Ya. Ya. Loh, terjadi Ya. kan, saya nggak mau sebut orangnya gereja mana lah. Hmm. Hmm. Tapi Hmm. terjadi Ya. sampai hari ini sengketa di pengadilan tidak selesai. Betul. Betul. Yap. Keluarga pecah, Hmm. keluarga pecah. Kakak, Hmm. adik, mama, Hmm. papa, sudah tidak ada semua itu. Hmm. Papa, Hmm. mama. Hmm. Yap. Tapi Yap. kakak adiknya ribut, ribut karena uang. Sengketa Hmm. sampai pengadilan, sampai hari ini belum selesai. Hmm. Hmm. Sampai dikomentari oleh saudara-saudara kita dari rumah tetangga. Masuk Hmm. koran dikomentari. Yap. Yap. Kan malu, siapa yang dimalukan lagi? Tuhan Hmm. kita Yesus Kristus, Allah Bapa dan Roh Kudus, Betul. semua dipermalukan. Betul. Betul. Itu yang Betul. saya sesalkan. Jadi, Iya. closing statement saya, mari Hmm. kita melayani dengan setia, dengan Hmm. penuh kerendahan hati, dan Hmm. junjunglah tinggi Allah, Tuhan Hmm. kita, setinggi-tinggi mungkin. Karena hanya Amin. Dia yang patut dipuji dan disembah sampai Yap. selama-lamanya. Baik. Puji Tuhan. Terima Puji kasih. Tuhan. Itu closing statement saya. Baik, terima kasih banyak Pak Petrus Ya. buat waktunya. Ini luar biasa sekali dan nanti kita akan lanjutkan lagi dengan topik-topik yang lainnya tentunya karena saya Ya. yakin Bapak banyak sekali bisa memberikan nasihat kepada kita yang masih muda untuk kita bisa lebih sungguh-sungguh lagi di dalam kehidupan pelayanan kita. Terima kasih banyak Pak Petrus. Pak Petrus bisa tolong tutup pembicaraan kita di dalam doa dan tolong doakan khususnya untuk para hamba-hamba Tuhan supaya mereka boleh terus setia di dalam melayani Tuhan, agar mereka boleh terus juga rendah hati dan bersyukur anugerah Tuhan dan terus mengkhotbahkan dan mengajarkan Allah Trinitas ini ya dan juga mempraktekkan Allah Trinitas di Ya. dalam kehidupannya. Bisa tolong tutup dalam doa Pak Petrus? Baik. 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 Mari saudara-saudara kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami panggil Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus oleh pertolongan Roh Kudus. Allah Tritunggal yang Maha Kasih. Kami bersyukur karena pada sore hari ini di Indonesia dan pagi di Australia, kami bisa berbincang-bincang banyak tentang hal-hal yang menyangkut soal pelayanan, kehidupan rohani, dan tentang Allah yang kami sembah. Tuhan, kami doakan seluruh hamba Tuhan di mana saja mereka berada. Tolonglah mereka seperti Tuhan sudah menolong hamba. Tolonglah mereka untuk menjadi alat Tuhan yang efektif di dalam memberitakan Injil yang benar. Biarlah mereka sungguh-sungguh bersandarkan akan kuasa dan kekuatan dari Allah Tritunggal itu. Dipakai oleh Tuhan untuk menyebarkan Injil ke seluruh muka bumi. Hmm. Lebih-lebih saat ini di dalam kesempatan masa raya Natal ini. Ingatkan terus kami hanya karena anugerah, kasih karunia, anugerah dan kasih karunia. Kami sudah diselamatkan dan sudah dipanggil untuk melayani. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Kami berserah berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus oleh pertolongan Roh Kudus atas kebaikan Allah Bapa kami. Terima kasih. Amin. Amin.